Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia Octaviana Bere, NIM 1803030115, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana, kelas C semester 6. Dalam video ini saya akan mereview buku pertama yang berjudul Korupsi Politik dan Pemerintahan. Bab yang pertama itu pengantar. Korupsi adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari itu. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan yang menyebabkan malfungsi menentukan institusi politik dan ekonomi mereka. Ini adalah fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai global masalah, menarik perhatian pembuat kebijakan, ilmuwan, politik, dan ekonomi. Upaya berlanjut di tingkat politik serta akademis untuk mengatasi korupsi dan dimensi yang bercampur, sebab, akibat, implikasi, dan cara untuk mengekangnya. Gambaran penelitian akademis tentang korupsi menunjukkan studi tersebut telah mencoba untuk mendefinisikan konsep, menentukan sebab dan akibatnya, dan menganalisis beragam motif dan dimensinya menggunakan beberapa metode, desain, dan kerangka kerja. Atas dasar itu, relevansi buku ini bersumber dari politik keduanya perspektif dan penalaran akademis. Pertama, pemberontakan Arab 2011 yang menjatuhkan beberapa rezim di kawasan mana, menunjukkan pentingnya geostrategis wilayah ini serta pentingnya menganalisis negaranya sehubungan dengan korupsi yang menonjol sebagai satu kesatuan dari alasan utama pemberontakan Arab. Kedua, MENA wilayah telah menjadi subjek penelitian dalam literatur. Itu kurang terwakili dalam studi korupsi. Topik ini umumnya dipelajari dalam kaitannya dengan masalah yang lebih luas, seperti meningkatkan praktik demokrasi, mempromosikan gagasan tata pemerintahan yang baik, dan dampak korupsi pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Masalah ini terutama telah terjadi ditangani oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan United Nations melalui lensa meningkatkan pemerintahan yang baik dan untuk merefleksinya dengan benar berdasarkan studi akademis, pengalaman, dan pengetahuan budaya. Bab yang kedua itu tentang definisi konsep. Pada bagian ini, apa itu korupsi? Sekilas korupsi tampak sederhana, mudah dimengerti fenomena. Namun sebagai fenomena dunia yang persistem ditemukan di semua negara dengan derajat yang berbeda-beda. Sebenarnya negara yang kompleks membutuhkan pemahaman yang jelas tentang karakteristik, dimensi, dan dampaknya. Berbagai pendekatan dan perspektif telah berusaha untuk mendefinisikan konsep yang mengarah ke banyak kontroversi, terutama karena dikaitkannya dengan masyarakat dan tindakan individu. Saat ini korupsi mendapatkan banyak perhatian akademis dan tunduk pada pengawasan yang meningkat sebagai upaya dilakukan untuk mengekangnya dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia. Korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Menurut Heidenheimer, yang memandang korupsi secara luas lensa sebagai perilaku bejat dan tidak berprinsip. Definisi ini melibatkan 3 konsep,
yaitu opini publik, jabatan publik, dan kepentingan publik. Definisi publik mewakili pandangan publik korupsi, menyajikan pendekatan subjektif yang bahkan menciptakan kebingungan tentang apa itu publik. Itu menurut Heather Heyer. Definisi jabatan publik yang bertentangan dengan kepentingan publik yang dianggap tidak etis. Berikut definisi korupsi di kantor publik menggambarkan fenomena tersebut lebih objektif. Menurut pendekatan ini, Heather Heyer mendefinisikan korupsi sebagai pelanggaran peraturan resmi suatu formal kantor. Yang berikut definisi korupsi menurut para ahli. Yang pertama, Gold. Menurut Gold, memandang korupsi sebagai fenomena yang tidak etis, terdiri penyimpangan dari standar moral dalam masyarakat tertentu, dan memimpin untuk tidak menghormati dan ketidakpercayaan terhadap kekuasaan yang berwenang dan dibentuk. Yang kedua, menurut Sandholz dan Coltels, menganggap korupsi sebagai perilaku publik pejabat yang jauh dari norma yang diterima dan berlaku untuk di masyarakat. Yang berikut, berdasarkan definisi di atas, korupsi terdiri dari pelanggaran kekuasaan yang dipegang politik pejabat publik, melayani orang lain yang secara langsung atau tidak langsung. Ini adalah fenomena dua sisi karena dibutuhkan baik agen maupun klien untuk melakukan tindakan tersebut demi keuntungan pribadi. Yang berikut, korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja prinsipal agen. Definisi korupsi yang terkenal dan banyak digunakan ditawarkan oleh model prinsipal agen. Ini menyajikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang mendasari bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Menurut pandangan Olson, pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya adalah untuk individu-individu yang mewakili proses korupsi. Ini mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan melalui beberapa agen yang didelegasikan untuk bertindak atas nama beberapa kepala sekolah. Yang berikut, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kantor publik. Yang pertama, menurut Kamus Webster, mendefinisikan korupsi sebagai bujukan atau pada pejabat publik dengan cara mempertimbangkan yang tidak tepat sebagai suap untuk melakukan sebuah pelanggaran tugas. Menurut MC Mulan, mendefinisikan korupsi dalam arti bahwa pejabat publik korup jika dia menerima uang atau keuntungan dalam bentuk barang untuk melakukan tindakan di bawah otoritas yang ditugaskan padanya. Yang berikut, Kubo dan Faraitz mendefinisikan korupsi sebagai tidak adanya ketidakperpihakan dalam pelaksanaan kekuatan publik. Bab yang ketiga, tinjauan literatur. Ada banyak literatur tentang topik korupsi, namun berbagai studi empiris tentang korupsi mengungkapkan pendekatan yang berbeda dan temuan. Secara umum disepakati bahwa korupsi menghalangi pembangunan dan melemahkan birokrasi, menurut Seguira. Bab ini membahas beberapa hasil penelitian yang menonjol dengan fokus
khusus pada penyebabnya korupsi. Korupsi telah mendapat banyak perhatian di kalangan sarjana ekonomi. Leaf adalah orang pertama yang menganalisis hubungan antara koruptor dan pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh Huntington dan Hines yang berpendapat bahwa korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan secara positif. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara PDB dan korupsi. Husted dan Paldam berdebat bahwa meskipun korupsi berdampak negatif pada PBB, namun kurang berkembang dan negara berkembang tidak dapat melawan secara efektif. Demikian pula pendapat mencapai kesimpulan bahwa korupsi terkait lebih banyak dengan variabel tata kelola dibandingkan dengan pertumbuhan. Oleh karena itu, ada beberapa ambiguitas tentang dampak korupsi terhadap pertumbuhan PDB. Penyebab korupsi. Penyebab utama korupsi dan yang paling banyak disepakati di antara peneliti ini dibagi menjadi 3 subbagian yang menjadi dasar untuk hipotesis dan kerangka analisis buku ini. Yang pertama membahas karakteristik rezim dan fitur-fitur sistem politik dan struktur birokrasinya yang berdampak positif atau berdampak negatif pada tingkat korupsi. Yang kedua, melihat perbedaan fitur ekonomi di negara tertentu. Yang ketiga, berkembang fitur mental, sosial, dan budaya yang mempengaruhi tingkat korupsi di suatu tempat negara. Yang berikut analisis kerangka analitis. Membangun berbagai studi yang telah mengidentifikasi yang paling relevan variabel independen penyebab korupsi. Buku ini mengembangkan analitik kerangka kerja untuk membantu mengatasi penyebab korupsi di 15 negara mana di kawasan. Kerangka ini menawarkan menjelaskan mendalam tentang negara kondisi tertentu untuk menganalisis bagaimana setiap variabel dapat menjadi penyebab korupsi di negara-negara yang diteliti dan ada yang positif atau negatif berdampak pada intensitasnya. Buku ini berfokus pada analisis hubungan kausal kapal antara 10 variabel independen dan korupsi, menyajikan variabel tak bebas. Variabel ini dikategorikan untuk menggambarkan 3 utama dimensi di suatu negara, politik, ekonomi, dan pembangunan. Yang berikut hipotesis studi. Hipotesis penelitian ini telah dirumuskan untuk mencakup ketiganya dimensi untuk di suatu negara dan berkembang sejalan dengan sebagian besar upaya ilmiah yang relevan pada variabel yang mempengaruhi intensitas korupsi. Berikut penutup. Studi yang dilakukan sejauh ini tentang penyebab korupsi belum ada cukup untuk mencapai kesimpulan yang kuat tentang penyebab spesifik korupsi lintas wilayah dan negara. Para sarjana setuju bahwa lebih banyak penelitian tentang hubungan kausal antara korupsi dan variabel yang berbeda perlu dilakukan dengan dukungan studi kasus. Lebih kualitatif penelitian menggunakan analisis mendalam dari negara-negara dapat menambahkan dimensi lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.